Halo semua, salam sejahtera dan salam sehat. Baik, perkenalkan nama saya Alwandi Dahi. Saya mahasiswa dari Universitas Eka Sakti Padang, Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Saya berasal dari Pulau Nias atau lebih tepatnya di Pulau Telo. Dan saya akan mewawancarai narasumber saya mengenai tentang sejarah pertanian yang ada di Pulau Nias, khususnya di Pulau Telo. Baik, langsung saja kita akan mewawancarai narasumber kita. Di sini kita telah bersama dengan Bapak Bawalu dan Ibu Bidaya. Baik, selamat sore Pak, selamat sore Bu. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana sejarah pertanian yang ada di Pulau? Baik, saya akan coba jelaskan sedikit. Sejarah pertanian awalnya terbentuk dari nenek moyang kita terlebih dahulu, khususnya di Pulau Telo, ya, yang awalnya mereka hanya membudidayakan tanaman pokok atau tanaman pangan dari sagu. Nah, itu dulunya merupakan salah satu makanan pokok utama bagi mereka, dan juga singkong, ya. Nah, awalnya dulu mereka tidak pernah melakukan pertanian ini sebagai satu usaha, tapi hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan pendapat Ibu tentang sejarah pertanian yang ada di Pulau Telo ini? Pendapat Ibu sih sama dengan Bapak ini ya. Semuanya berawal dari pertanian yang secara manual, tradisional atau konvensional ya. Ya masih tradisional sih, dimulai dari sagu, kelapa, itu aja yang diolah, itu aja yang diolah untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana perkembangan pertanian yang ada di Pulau Telo ini? Ya, untuk perkembangannya sendiri, tentu di sini bisa kita lihat sendiri. Kalau dulu sebelum adanya khususnya ya sekolah pertanian di Pulau Telo, dulunya nenek moyang kita melakukan budidaya tanaman itu tanpa olah tanah, ya, seperti yang kita lihat sendiri. Awalnya karena minimnya pengetahuan tentang ilmu pertanian dan minimnya mereka tentang penggunaan teknologi pertanian, sehingga dulunya mereka melakukan pertanian itu secara manual, ya, baik dari secara alat-alatnya yang tradisional. Nah, dibanding sekarang orang sudah pintar ya Bu ya? Iya. Ya, pintar, karena sekarang sudah ada pendidikannya, khususnya di bidang pertanian. Ya, mereka jadi dari tahap ke tahap perkembangan pertanian itu sudah mulai berkembang. Kita bisa lihat dari sistem pengolahan tanahnya dan juga sistem penanaman serta pemupukan dan pengendalian hama penyakitnya. Gitu. Lalu bagaimana dengan pendapat Ibu tentang perkembangannya? Atau sama dengan Bapak Bawalu? Menurut Ibu sama sih. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang komoditas andalan yang ada di Pulau Telo ini? Ya seperti yang dibilang Bapak Bawalu sebelumnya ya, mereka palingan hanya bercocok tanam seperti sagu, kelapa. Sebenarnya itu sih komoditi yang paling utama ya. Misalnya kayak kopra, hanya itu yang diolah, tapi pengolahannya pun belum maksimal. Terus kalau sagu itu paling untuk bahan makanan pokok, ya, kebutuhan pangan, menggantikan beras. Itu aja. Lalu saya juga mau bertanya, bagaimana kondisi lahan yang ada di sini atau di lahan SMK Negeri 2 ini? Oke, untuk masalah kondisi lahannya sendiri di sini bisa kita lihat, ya, kita bisa melihat lahannya sendiri atau tanahnya teksturnya itu lebih banyak pasirnya. Kalau kita buat perbandingannya itu pasirnya sekitar 80% ya dibanding liat dan debunya. Nah, jadi ini merupakan salah satu upaya ataupun usaha kita bagaimana kita bisa melakukan budidaya tanaman di sini itu bisa menghasilkan, ya. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri ya, kondisinya seperti ini. Apabila terjadi musim panas, maka ya situasinya seperti ini, kering, ya, kering. Dan kalau misalnya pada musim hujan, tanah atau lahan kita di sini akan kebanjiran. Nah, jadi
saat ini itu juga termasuk salah satu kendala bagi kita dan akan segera kita upayakan juga gimana mencari solusi. Baik, saya juga mau bertanya Pak, apa saja alat-alat yang digunakan pada dari awal pengolahan tanah sampai pada pasca panen? Ya, untuk alatnya sendiri nanti juga bisa ditambahkan oleh Ibu Bidaya. Untuk alat sendiri kita masih menggunakan alat tradisional juga kita gunakan, misalnya seperti cangkul, parang, garu, dan untuk alat teknologinya sendiri kita pakai mesin ya, mesin misalnya hand traktor. Nah, kita pakai hand traktor untuk membajak ya. Lalu bagaimana dengan pendapat Ibu tentang alat-alat yang kita gunakan di lahan ini? Untuk yang di lahan ini, seperti yang dijelaskan Bapak ini, Ibu hanya menambahkan sedikit. Biasanya kami di sini lebih cenderung menggunakan, apalagi pengolahan bedengan ini ya, kami menggunakan cangkul. Terus karena sebenarnya kalau misalnya kami membuka lahan baru yang belum pernah digarap sebelumnya, biasanya kami pakai traktor untuk menghancurkan bongkahan tanah ya. Itu aja. Apakah ada kendala-kendala tertentu dalam pengolahan tanah ini? Kendalanya banyak. Iya, kendalanya banyak. Mulai sekali. dari akar-akar pohon yang masih ada di bawah tanah itu, Ya, nah, itu salah satu kendala. Ya. Ya, karena di sini kebanyakan pohon sagu. Akarnya jadi, kemana-mana. Ya, betul sekali. Kemudian di sini tanahnya juga berlumpur ya. Iya, Salah berlumpur. satu kendala kita berlumpur karena dia posisinya rendah. Iya. Gitu. Karena berpasir akhirnya sedikit hujan jadi kebanjiran. Ya, kan, Pak? betul. Ya, hara yang diberikan maksudnya tidak peduli sebanyak apa yang kami kasih komposnya. Misalnya udah mendekati musim hujan, itu langsung tercuci. Iya. Ya, jadi kami harus ekstra perhatian terus-menerus setiap hari. Kira-kira komoditi apa saja yang Bapak tanam di lahan ini? Iya, untuk komoditi sendiri kami biasanya budidayanya dari tanaman hortikultura ya, misalnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Contoh misalnya seperti semangka, ada mentimun, sawi, ada melon, ada terung, cabai dan sebagainya. Jadi kira-kira itu saja lah di komoditi yang bisa kami tanam. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, berapa sih luas lahan SMK Negeri 2 Pulau Batu ini? Ya, kalau untuk luasnya sendiri kurang lebih 1 hektar. Ya, saat ini 1 hektar. Ini 1 hektarnya dipakai semua atau gimana Pak? Iya, untuk 1 hektarnya paling tidak yang kita pakai itu hanya perempat ya. Iya. Karena di sana masih ada hutan-hutannya, jadi kita butuh waktu untuk mengolahnya ya, membersihkannya kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktunya dan telah menjadi narasumber saya untuk mewawancarai sejarah pertanian yang ada di Pulau Teros. Melihat tempat pembibitan di lahan SMK Negeri 2 Pulau Batu. Bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku,
Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita.